Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai inflasi. Yang pertama yaitu pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Misalkan, di toko A, harga beras dari 7.000 naik menjadi 9.000. Itu bukan termasuk inflasi, karena hanya mengalami kenaikan di satu toko saja. Inflasi itu mengalami kenaikan secara umum. Maksudnya yaitu harga di satu pasar semuanya naik. Disurvei lagi ke pasar yang lainnya juga mengalami kenaikan harga. Bahkan se-Indonesia mengalami kenaikan. Terjadi secara terus-menerus. Itulah yang dimaksud dengan inflasi. Yang kedua yaitu penyebab terjadinya inflasi. Penyebab terjadinya inflasi ada 3. Yang pertama yaitu kelebihan permintaan atau demand pull inflation, di mana inflasi akan terjadi jika jumlah permintaan lebih banyak daripada yang ditawarkan. Ketika permintaan banyak dan penawaran sedikit, produsen akan berburu karena banyak yang berminat dan tidak dapat dipenuhi oleh produsen. Yang kedua yaitu naiknya biaya produksi atau cost pull inflation, di mana inflasi akan terjadi jika biaya produksi meningkat, karena hal ini berakibat pada naiknya harga jual atau harga yang ditawarkan produsen. Yang ketiga, inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Inflasi akan terjadi jika pemerintah mencetak uang baru untuk menutupi anggaran negara defisit. Karena dengan mencetak uang baru ini dapat menimbulkan banyaknya uang yang beredar di masyarakat dan tidak seimbang dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga harga pun naik, terjadilah inflasi. Yang ketiga yaitu jenis-jenis inflasi, di mana jenis-jenis inflasi ini juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu berdasarkan keparahannya. Berdasarkan keparahannya, inflasi ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi yang laju inflasinya kurang dari 10% per tahun. Ketika laju inflasinya kurang dari 10%, maka dapat kita artikan sebagai inflasi ringan. Yang kedua yaitu inflasi sedang. Jika angka inflasinya naik mencapai 10-30% per tahunnya, dapat kita kategorikan inflasi sedang. Karena yang dinamakan inflasi sedang itu ketika laju inflasinya mencapai 10-30 per tahunnya. Yang ketiga yaitu inflasi berat, di mana inflasi berat ini laju inflasinya mencapai 30-100% per tahunnya. Yang keempat yaitu hiperinflasi, di mana hiperinflasi ini lebih kurang 100% per tahun laju inflasinya. Jika laju inflasinya 150% per tahunnya, itu juga termasuk hiperinflasi. Yang selanjutnya berdasarkan asalnya atau sumbernya. Inflasi ada 2. Yang pertama inflasi dari dalam negeri, di mana inflasi ini terjadi akibat adanya defisit anggaran belanja yang dibiayai
dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat pada meningkatnya harga. Ketika pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Ketika pengeluaran pemerintah itu 100, tetapi menerimanya cuma 50. Itu adalah defisit. Nah, dari mana sih pemerintah menutupi defisit tersebut? Nah, dengan cara mencetak uang baru. Tetapi itu juga bukan solusi yang bijak juga. Tetapi itu bisa menjadi inflasi. Nah, yang kedua, inflasi dari luar negeri. Inflasi yang terjadi akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi ketika ada kenaikan harga produksi di luar negeri atau tarif dari impor barang. Berarti naik harga impor itu bisa jadi inflasi yang disebabkan inflasi dari luar negeri. Selanjutnya berdasarkan pengaruhnya terhadap harga. Berdasarkan pengaruhnya terhadap harga, inflasi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu inflasi tertutup. Inflasi tertutup terjadi jika kenaikan harga yang terjadi hanya berkaitan dengan barang-barang tertentu, walaupun sifatnya umum se-Indonesia naik, tetapi barangnya yang tertentu saja. Misalkan bahan sandang, maka bahan sandangnya saja naik se-Indonesia. Itulah yang disebut dengan inflasi tertutup. Yang kedua, inflasi terbuka. Inflasi terbuka ini terjadi apabila kenaikan harga terjadi pada semua barang secara umum. Misalkan beras naik, bahan pangan naik, bahan sandang naik, semuanya naik. Yang ketiga, inflasi tidak terkendali, di mana inflasi ini terjadi ketika inflasi sangat tinggi sehingga menyebabkan setiap saat harga-harga terus berubah dan meningkat. Misalnya setiap jam, setiap hari harganya naik, maka itu yang disebut sebagai inflasi tidak terkendali. Nah, yang terakhir berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi itu terbagi 2, di mana yang pertama demand full inflation. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan penyebabnya. Berdasarkan penyebabnya, inflasi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu demand full inflation atau naiknya permintaan. Inflasi yang disebabkan karena kelebihan permintaan atas barang atau jasa, dan kenaikan ini dan permintaan ini kadang tidak bisa dipenuhi oleh produsen. Oleh karena itu, harga-harga akan cenderung naik. Dan yang kedua yaitu cost full inflation atau naiknya biaya produksi, di mana inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi dan bahan-bahan baku. Selanjutnya yaitu cara menghitung inflasi. Nah, ini rumus cara menghitung inflasi, yaitu IHKN dikurang IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 dikali 100. Dapat kita ketahui IN adalah
angka inflasi yang dicari. IHKN merupakan indeks harga konsumen tahun dasar. IHKN kurang 1 merupakan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Nah, ini contoh soal mencari cara menghitung inflasi. Indeks harga bulan Agustus sebesar 148,93 dan indeks harga bulan September sebesar 169,3. Dari data tersebut, laju inflasi bulan September adalah. Nah, dapat kita jawab dengan memasukkan rumus dari cara menghitung inflasi tersebut. Rumusnya IN sama dengan IHKN dikurang IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 dikali 100. Maka dapat hasilnya IN sama dengan 169,93. Dapat kita ketahui harga 169,3 tersebut merupakan indeks harga konsumen tahun dasarnya dikurang dengan IHKN dikurang 1, di mana IHKN kurang 1 tersebut merupakan indeks harga konsumen tahun sebelumnya. Nah, pada soal ini, indeks harga konsumen tahun sebelumnya yaitu 148,93. Maka dibagi IHKN dikurang 1. IHKN kurang 1 148,93 dikali 100. Maka 21 dibagi 148,93 dikali 100. Nah, maka dapatlah hasil sebesar 14,1%. Selanjutnya yaitu dampak dan cara pengendalian inflasi. Yang pertama, dampak inflasi. Dampak inflasi ada 4. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan, di mana inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan tersebut dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor, di mana pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung, di mana pada masa inflasi ini pendapatan real pada para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Yang keempat yaitu dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan penghitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena itu, persentase dari inflasi tidak teratur. Kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Selanjutnya yaitu cara mengendalikan inflasi, di mana cara mengendalikan inflasi ini ada 3, yaitu yang pertama kebijakan moneter. Kebijakan moneter
diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dan yang kedua, kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal ini bertujuan untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Nah, yang ketiga, kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi, selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, pemerintah masih mempunyai cara lain. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Dan yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Dan yang ketiga,